وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. Jadi syarat supaya amal perbuatan baik yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Tiga syarat yang pertama itu apa? Yang pertama al-aqidah as-sahihah. Yang pertama keyakinan atau akidah yang benar. Yang kedua muwafaqatus syariah. Jadi ada kalanya amal baik yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat. Yang ketiga ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Jadi ada kalanya kita melakukan perbuatan baik itu kita niatkan hanya ikhlas karena Allah Ta'ala, atau hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kupas satu-satu. Sekarang apa itu definisi atau yang pertama, syarat yang pertama tadi al-aqidah as-sahihah. Ketika kita berbicara tentang al-aqidah as-sahihah atau keyakinan yang benar, ketika kita berbicara tentang akidah itu identik dengan yang namanya keimanan. Pertanyaannya, bagaimana cara seseorang mengenal Allah? Bagaimana cara seseorang beriman kepada Allah? Bagaimana cara seseorang beriman kepada Rasulullah? Beriman kepada Allah adalah dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha ada. Adanya Allah tanpa menyerupai segala sesuatu yang ada. Kemudian beriman kepada Allah juga meyakini bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Dan Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Dia Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tidak butuh kepada manusia. Dia Allah yang menciptakan bumi, maka Allah tidak butuh kepada bumi. Dia Allah yang menciptakan para malaikat, maka Allah tidak butuh kepada para malaikat. Dia Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak butuh kepada langit. Dia Allah yang menciptakan arsy, maka Allah tidak butuh kepada arsy. Oleh karena keyakinan umat Islam seluruhnya meyakini bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Oleh karena tempat adalah sesuatu yang baru. Tempat itu merupakan sesuatu yang baru. Artinya apa? Tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, kemudian menjadi ada tempat tersebut. Jadi akal kita menerima bahwasanya Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat. Oleh karena tempat merupakan sesuatu yang baru. Allah ada tanpa tempat. Allah ada sebelum terciptanya tempat. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Oleh karena sesuatu yang berubah itu merupakan tanda terbesar bahwasanya sesuatu itu pastilah makhluk. Jadi ciri tanda terbesar bahwasanya sesuatu itu makhluk, dia pastilah berubah. Jadi keyakinan kita, keyakinan umat Islam, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Kemudian beriman kepada Allah juga meyakini bahwasanya Allah tidak menyerupai seluruh makhluknya. Tidak menyerupai seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Jadi sama halnya Allah bukan berupa benda yang dapat diraba oleh tangan seperti manusia, pohon, binatang, itu benda yang dapat diraba oleh tangan. Bukan juga Allah berupa benda yang tidak bisa diraba oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, ruh, itu tidak bisa diraba oleh tangan kita. Jadi Allah bukan berupa benda yang bisa diraba oleh tangan ataupun apa yang tidak bisa diraba oleh tangan, dan juga tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda sangat banyak. Contohnya bertempat, dilalui oleh massa, berada di suatu arah, terus naik, turun, bergerak, diam, berwarna. Itu semua sifat-sifat benda. Jadi Allah Maha Suci dari berupa benda dan sifat-sifat benda. Ini mana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Itu. Jadi mana sifat 13 al-mukhalafatu lil hawadits.
Itu yang cara beriman kepada Allah. Nah, sekarang cara beriman kepada Rasulullah bagaimana? Dengan meyakini bahwasanya seluruh Rasul Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu datang dengan membawa agama Islam. Semuanya datang dengan membawa ajaran yaitu agama Islam. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya agama Islam. Begitu juga sampai seluruhnya. Semuanya Nabi datang dengan membawa agama Islam. Beriman kepada Rasulullah dan seluruh para Nabi meyakini bahwasanya seluruh para Nabi itu terbebas atau mustahil bagi mereka kekufuran. Dan mustahil juga terjadi bagi mereka dosa besar dan dosa kecil yang mengandung unsur hina bagi pelakunya, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Itu. Kemudian syarat yang kedua tadi apa? Al-aqidah shahihah, keyakinan yang benar. Yang kedua apa? Muwafaqatus syariah. Jadi ada kalanya amal baik yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat Islam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu perbuatan baik yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan syariat? Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita bakal tahu apakah perbuatan baik yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan syariat atau belum. Sekarang orang mau sholat. Orang mau sholat kan kudu taharah dulu, kudu bersuci dulu. Nah, sekarang kalau taharahnya aja nggak sah, terus bagaimana orang sholatnya mau sah? Kalau wudunya nggak sah kan orang otomatis sholatnya juga tidak sah. Jadi orang sekarang banyak salah kaprah. Orang zaman sekarang istilahnya mereka banyak yang tidak mempelajari ilmu agama. Ini pentingnya ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, maka ilmu agama tersebutlah yang akan menjaga kita. Berbeda ketika kita memiliki harta. Kita akan dibuat pusing bagaimana cara menjaga harta tersebut. Orang punya HP baru misalnya. HP baru dibuat pusing tuh bagaimana cara menjaga HP tersebut. Dia bagaimana caranya HP tersebut biar gak kegores. Akhirnya ditaruh tablet gelas. Kemudian pusing lagi, gimana HP ini kalau jatuh biar nggak pecah? Dibungkus. Itulah. Jadi dengan harta orang bakal dibuat pusing bagaimana cara menjaga harta tersebut. Tapi dengan ilmu agama, maka ilmu agama tersebutlah yang akan menjaga kita. Jadi itulah. Jadi kita kudu ngaji oke. Yang kedua. Terus yang ketiga apa? Tadi ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Jadi ada kalanya kita ketika melakukan perbuatan baik, hendaknya kita menghadirkan rasa niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Wiridan niat ikhlas, salat niat ikhlas. Apapun itu segala bentuk amal baik yang kita kerjakan, hadirkan rasa ikhlas ketika mengerjakan perbuatan amal baik tersebut. Jadi definisi ikhlas adalah kita melakukan perbuatan amal baik hanya mengharapkan ridha Allah semata, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kita bukan tujuan, karena kebalikan dari ikhlas apa? Perbuatan riya. Jadi perbuatan riya adalah orang berniat melakukan suatu perbuatan baik tujuannya biar dipandang orang, biar orang lain memandang dia pandangan terhormat, biar orang lain pandang tinggi oleh satu kawannya. Dalam hadis dijelaskan tentang perbuatan riya, ittaqur riya fa innahu syirkul asghar. Jadi jauhilah oleh kalian riya, bahwasanya itu merupakan syirkul asghar. Nah, terus sekarang apa makna dari hadis Rasulullah fa innar riya syirkul asghar? Jadi bukan makna dari syirkul asghar bahwasanya pelaku dosa riya itu telah keluar dari agama Islam, bukan. Bukan demikian. Adapun maksud yang dikatakan Rasulullah bahwasanya pelaku perbuatan riya itu merupakan syirkul asghar, bahwasanya orang tersebut terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Hingga akhirnya Rasulullah karena saking besarnya dosa pelaku riya, dia Rasulullah menyerupakan dengan perbuatan syirik. Bukan artinya orang yang melakukan perbuatan riya telah keluar dari agama Islam, tidak demikian. Nah, itu maksud dari hadis itu. Semoga pahami insyaallah nanti. Kalau ada yang ditanya sharing gitulah.
Sok, mangga. Pilih ayah.